Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan produk kami yaitu Nuansa Batik. Anggota kelompok ada Mita Dwi Vindianti, ada Vildan Dian Astrin, ada Kusina Wulandari, dan Felicia Mayangsari. Memilih strategi wilayah. Memilih strategi wilayah adalah proses identifikasi, penilaian, dan pemilihan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaan atau pengembangan suatu wilayah. Ini melibatkan analisis mendalam tentang potensi, kebutuhan, dan tantangan yang ada dalam wilayah tersebut, serta menentukan tindakan yang paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Standarisasi. Standarisasi adalah strategi pemasaran di mana produk, promosi, dan strategi distribusi dipertahankan seragam di seluruh pasar internasional. Pendekatan ini menghasilkan bahwa preferensi konsumen dan kondisi pasar cukup seragam di berbagai wilayah sehingga tidak memerlukan penyesuaian yang signifikan. Lokalisasi adalah strategi pemasaran di mana perusahaan menyesuaikan produk, promosi, dan strategi distribusi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar lokal di berbagai wilayah. Pendekatan ini mengakui perbedaan budaya, bahasa, kebiasaan, dan regulasi untuk di setiap pasar dan berusaha untuk menyesuaikan penawaran perusahaan dengan konteks lokal. Transnasional adalah strategi pemasaran yang mencoba untuk mencapai keseimbangan antara standarisasi dan lokalisasi. Dalam pendekatan ini, perusahaan mengejar efisiensi global dengan standarisasi di beberapa aspek bisnisnya, sementara tetap mempertimbangkan keunikan pasar lokal dan melakukan penyesuaian tertentu sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari ekonomi skala global sambil memperhitungkan variasi lokal. Deskripsi produk. Kain batik adalah kain yang dihiasi dengan motif-motif tradisional Indonesia yang dibuat dengan teknik pewarnaan khusus. Batik biasanya terbuat dari bahan seperti katun, sutra, atau rayon. Produk kain batik biasanya memiliki tekstur lembut dan motif yang unik, mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Supplier produk. Dalam menjalankan bisnis ini, kami telah menemukan supplier yang memproduksi kain batik dengan ciri khas Jombang, yang berada di daerah Jalan Desa Jatipelem, RT 4 RW 1, Jaten Jatipelem, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Kami memilih supplier tersebut karena hasil produksinya sesuai dengan usaha yang akan kita jalankan dan jarak yang tidak terlalu jauh, serta memiliki hasil produksi yang sangat memuaskan. Segmentasi pasar dan faktor pendorong. Segmentasi pasar untuk batik ini bisa mencakup usia dewasa dalam pemakaian unisex, terlebih dalam acara formal atau untuk kebutuhan dalam hal lain, dan dilakukan berdasarkan beberapa faktor seperti demografi yang mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, lalu geografi yang mencakup lokasi dan negara, lalu psikografi mencakup gaya hidup dan nilai-nilai, serta perilaku yang mencakup kebiasaan pembelian, kesetiaan merek. Faktor pendorong ekspor batik ini bisa meliputi meningkatnya minat global terhadap budaya lokal, perubahan tren mode yang mengapresiasi batik, promosi pariwisata yang menampilkan batik sebagai produk unggulan, serta inisiatif pemerintah untuk mendukung industri kreatif lokal seperti batik. Ukuran dan harga produk. Di sini terdapat jenis batik tulis yang dapat diterangkan yaitu full tulis 1 kali proses dengan harga 300.000 sampai 350.000. Kemudian batik tulis terdapat full tulis 2 kali proses dengan harga 500.000 sampai dengan 1.800.000 dengan panjang 250 cm dan lebar 115 cm. Kemudian batik cap dengan 1 kali proses di harga 130.000 sampai dengan 170.000 dengan panjang 200 cm dan lebar 115 cm. Dan yang terakhir terdapat batik cap seni tulis 2 kali proses dengan harga 200.000 sampai dengan 250.000 dengan panjang 200 cm dan lebar 115 cm. Berikut ini merupakan 3 gambar motif batik. Berikut ini merupakan tujuan ekspor produk. Ada 2. Yang pertama yaitu pengembangan pasar baru. Ekspor dapat menjadi cara untuk memperluas pangsa pasar perusahaan ke negara-negara di luar pasar domestiknya.
Tujuan ini bertujuan untuk menjangkau konsumen baru dan memperkenalkan produk kain batik colet kepada pasar global. Yang kedua yaitu meningkatkan volume penjualan. Dengan mengekspor produk, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan secara signifikan karena dapat mengakses pasar yang lebih besar. Tujuan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Kemudian tujuan negara ekspor. Kami menggunakan negara Malaysia. Malaysia dipilih sebagai negara ekspor karena memiliki industri batik yang berkembang pesat dengan produksi batik yang menggabungkan elemen-elemen tradisional dan modern, serta memiliki akses pasar yang baik ke negara-negara tetangga di Tenggara dan pasar global. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu untuk selanjutnya adalah tujuan negara ekspor. Untuk yang kedua yaitu Amerika Serikat. Pengaruh ekspor perdagangan batik Indonesia ke Amerika bagi Indonesia dari segi kerjasama internasional, yaitu kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang dan selaras. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dalam hal ini kita menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran akan produk. Dalam hal ini kami mempromosikan produk kami lewat media sosial IG dan juga WhatsApp dengan akun IG yaitu @nuansabatik_id dan WhatsApp bisnis yaitu 6+62 882 0090 70 398. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.